A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai kekuatan iman kita yang bisa menjaga bagaimana kita selalu berada dalam kebenaran, kekuatan ilmu, keluasan ilmu yang menjadikan kita menjadi lebih mudah dan memudahkan orang lain untuk selalu bisa menambah amal-amal kebaikan kita, menambah kemanfaatan yang ada di sekeliling kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kondisi yang sehat, terus berbahagia, bergembira terhadap amal-amal yang kita bisa lakukan, dan itu akan menjadi bagian yang memberikan tambahan semangat agar kita bisa bergegas untuk terus-menerus menjalani kehidupan ini dengan berbagai kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan berbincang tentang pagi kita, bahwa pagi bukan sekedar sepotong waktu, bahwa pagi adalah bagian yang akan memberikan kepada kita nilai. Nilai manusia terletak pada pagi dan petangnya. Sehingga kalau di saat kita berada di kubur, maka Allah akan memberikan kepada kita isyarat, memberikan kepada kita berita pada pagi dan petang, di mana Allah kelak akan menempatkan kita. Nah, sehingga pagi itu bukan sekedar sepotong waktu. Marilah kita pelajari, kita bincangkan tentang pagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari jebakan-jebakan setan. Setan itu sangat mengetahui bahkan bahwa manusia itu pembuka harinya, kemudahan, kelapangan, keberkahannya terletak pada suasana atau amal-amal paginya. Sehingga setan pun memberikan jebakan yang manusia merasa bahkan itu menjadi bagian yang memang begitu dirinya, yaitu dengan apa? Tidur, ngantuk. Setan membuat suasana agar manusia itu kehilangan paginya. Sebenarnya kalau orang itu merasa sangat ngantuk setelah sholat subuh, itu disebabkan karena jebakan setan. Karena ketika kita tuh ngantuk, tiba-tiba mendapatkan telepon atau terjadi sesuatu, maka kita akan segera terbangun. Kenapa? Karena memang itu bukan waktu tidur. Berbeda ketika kita itu tidur di malam hari, maka kita tidak mendengar ada telepon, ada suara macam-macam, karena memang itu waktunya tidur. Nah, untuk itu berhati-hatilah
setan akan membuat kita kehilangan pagi kita yang merupakan bagian yang akan menentukan hari-hari kita. Banyak sekali orang itu kehilangan banyak waktu, ketinggalan banyak waktu. Karena kita mengatakan, dia bertanya berapa umurmu? Ya. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 30, 40, 50, bahkan saya sudah 56. Ya. Ketika kita membahas tentang bilangan tahun, itu kita kehilangan banyak momen waktu kita. Karena hidup dihitung dari hari per hari. Hidup dihitung dari pagi dan petangnya, ya. Sehingga marilah kita coba untuk kembali agar keterlambatan kita itu tidak terlalu panjang, ya. Kenapa kita berbicara tentang pagi? Karena suatu pagi bisa merubah hidup. Pagi, ya. Ada sebuah cerita. Dua orang yang berada di kos-kosan yang sama, satunya Nasrani, satunya Muslimah. Ya. Nah, Nasrani itu selalu merasakan ketika pagi buta, ya, jam 2:30, jam 3, maka temannya itu akan bangun. Kemudian dia sholat, diteruskan membaca Quran, ya, kadang kemudian berdoa dengan menangis, ya. Awalnya dia merasa terganggu, ya, dengan suara-suara, ya, dengan hal-hal yang dilakukan oleh teman sekamarnya itu, ya. Karena dia mendapati, ya, kalimat-kalimat yang asing, ya, yang jarang dia dengar, ya. Tapi karena itu terjadi terus-menerus pada setiap pagi, maka lama-lama dia merasa merasakan hal-hal yang istimewa dari apa yang dilakukan temannya itu, ya. Dia merasa cemburu, ya. Dia yang beragama Nasrani, ya, kemudian ke gereja setiap minggu, kadang juga tidak datang, ya, dan sebagainya, merasa cemburu kepada Muslimah itu yang dia lihat sangat dekat dengan Tuhannya. Sedemikian rupa, setiap pagi dia bertemu, setiap pagi dia melantunkan kalimat-kalimat, setiap pagi dia mengeluhkan segala sesuatu kepada Robnya, seolah-olah itu menunjukkan kedekatan yang sangat. Suatu ketika teman yang Muslimah itu pergi, dan orang yang Nasrani ini merasa sesuatu yang ada yang hilang, ya, ada yang hilang. Dia sudah terbiasa, ya, setiap menjelang pagi itu dia mendengarkan hal-hal yang awalnya mengganggu, ya, mengganggu tidurnya, ya, lama-lama menjadikan sesuatu yang menurut dia itu ada hal yang terasa di dalam jiwanya. Nah, maka karena temannya pergi, dia buka yang biasa dibaca Al-Quran itu. Dan tentu saja orang Nasrani itu tidak tahu bagaimana membacanya. Pelungker, ya, artinya ini tulisan apa gitu, ya. Dia tahu itu tulisan Arab, tapi sama sekali dia tidak bisa, ya, membunyikannya. Maka dia baca artinya, dan dia kemudian hidayah Allah datang, ya, pagi hari itu, ya, dan kemudian menyebabkan dia semakin semakin merasa nyaman dan tenang, ya, ketika temannya membacakan Al-Quran. Nah, suatu pagi, ketika temannya sholat subuh, maka dia pun duduk di dekatnya, kemudian dia menangis, ya, memeluk temannya itu dan mengatakan, tuntunlah aku untuk bersahadat. Suatu pagi, ya, kadang bisa merubah hidup. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Namun Allah sampaikan kepada kita, ya, bahwa pagi itu merupakan wadah, ya. Waktu itu merupakan wadah pembentukan. Mulai dari pagi kita. Pembentukan apa? Pembentukan jiwa, akal, dan jasad, ya. Jadi setiap pagi, ya, kita akan dilihat, ya, malaikat itu datang dan pergi, ya, dunia kemudian naik ke langit, ya, dan pagilah yang merupakan tempat di mana mereka berganti, ya. Maka sering disampaikan, bagaimana engkau tinggalkan hambaku, ya,
Maka orang-orang yang pagi kemudian sholat malam ditutup kemudian sholat subuh, maka malaikat mengatakan aku tinggalkan dia dalam keadaan beribadah kepadamu. Ya, nah maka perlu kita pahami pembentukan sebuah kepribadian itu memang sangat dipengaruhi oleh waktu. Waktulah wadah ya yang akan memproses kita untuk membesarkan kepribadian kita. Nah sehingga Allah pun memberikan rumus bagaimana kita memperhatikan jiwa kita, memperhatikan akal kita, memperhatikan jasad kita ya dari waktu ke waktu. Ya. Waktu ya itu memberikan tempat atau wadah agar jiwa itu selalu diisi dengan dzikir, mengingat Allah. Maka pagi ini kita juga sudah memulai dengan kalimat asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, mengingatkan jiwa kembali. Pada pagi sebelum kita melakukan banyak aktivitas, mengingatkan jiwa bahwa kita itu berada pada naungan penguasaan Allah, mulkus samawati wal ardh. Bahwa setiap pagi kita mengingatkan kepada jiwa kita, ya, agar kita itu berada pada fitrah Islam, kecenderungan pada kebaikan, berada pada kalimat-kalimat ikhlas, ya, dan kita selalu berada pada jalan-jalan di mana kita tidak mengingkari Allah. Kenapa? Karena kita akan kembali kepadanya, ya. Terus jiwa itu diingatkan agar selalu condong menyukai kebaikan, ya. Kenapa? Karena memang kebaikan itu selalu dilingkupi ya oleh sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membosankan, ya. Sehingga ketika kita tidak terus-menerus melatih jiwa kita, ya, maka lama-lama kita juga bosan, ya. Bosan itu ditunjukkan dengan kemudian kita malas menegakkan sholat, malas untuk melafalkan zikir, malas untuk berdoa, ya. Maka wajar ketika kemudian booming HP, booming grup WA, ya, booming banyak hal yang bisa kita upload, ya. Maka menjadikan kita pun punya perubahan sikap. Jiwa kita rasanya kurang kuat kita melatih. Kita lebih suka ya ketika kita membaca atau melihat HP kita di dalamnya ada doa dalam grup-grup, kita tinggal mengatakan amin, maka selesailah ya, kita bisa kemudian merasa mendapatkan bagian doa yang banyak dari grup-grup yang sangat banyak itu. Padahal Allah sudah memberikan ketetapan ya bahwa doa yang kemudian mempengaruhi, dzikir yang kemudian mempengaruhi adalah dzikir yang dilantunkan oleh lisan. Karena dari lisan yang berkata itulah maka masuk ke dalam telinga dan kemudian masuk ke dalam hati. Nah, sehingga proses yang harus kita jalani pada pagi hari untuk selalu ya melafalkan dzikir-dzikir di dalam lisan itu memang bagian yang harus kita latih agar kita kemudian merasa bahagia dengan itu ya. Kemudian yang kedua akal, ilmu ya. Allah memberikan ketajaman pemahaman ya itu di pagi hari ya, di pagi hari. Maka di bulan Ramadan saya sering ingatkan, di bulan Ramadan itu Allah memberikan bagian yang penting diperhatikan di dalam hidup ya. Di samping bergembira terhadap amal yang kita lakukan, salah satunya kita bangun waktu sahur. Bangun waktu sahur ya. Kenapa? Karena Allah turunkan O3 yang berfungsi untuk menajamkan, menyegarkan saraf. Ya, sehingga menjadikan saraf itu punya kekuatan ya untuk bisa memberikan ingatan, untuk bisa memberikan bagian-bagian yang menyebabkan kita tuh punya kekuatan ya untuk mengambil hikmah-hikmah yang diberikan Allah di bumi gitu ya. Makanya kalau sama-sama bangun pagi jam 2 kadang ya jam 3 kemudian pada nonton bola sambil makan kacang Garuda kan gitu ya.
itu tidak akan bisa menyerap O3. Kenapa? Karena ternyata O3 itu akan bisa terserap oleh orang yang memang melakukan aktivitas-aktivitas ketundukan, ya, ketundukan. Sehingga kemudian perputaran udara lewat pernafasan orang-orang yang tunduk itulah. Orang mengatakan gimana bisa memilah-milah kalau memang turun O3 kan semua kemudian menyerap, ya. Nah, itu sama dengan orang yang tubuhnya mempunyai keasaman yang tinggi. Sangat berbeda dengan orang yang mempunyai suasana basa yang kuat. Kalau keasaman tubuh itu terlalu tinggi, ya, orang yang sedih, orang yang jiwanya tidak terkendali, ya, kemudian marah, emosinya tinggi, itu tubuhnya akan meningkat keasamannya. Sehingga makanan, obat atau sesuatu yang dimasukkan itu gizinya sulit terserap. Makanya kalau kita ngasih makan anak-anak kecil, ya jangan sambil nangis, itu enggak terserap, ya, karena suasana kemudian menjadi asam. Kita disuruh membuat anak-anak itu bahagia, kemudian gembira, ya, masukkan sedikit demi sedikit agar dia senang, dia merasa, oh aku hebat, aku bisa makan, sehingga makanan itu bisa terserap dengan baik. Demikian juga O3. Walaupun ada pada udara yang sama, namun ternyata O3 itu hanya bisa diserap oleh kondisi kejiwaan yang mutmainah, tenang karena berada pada perintah-perintah rohnya. Nah, sehingga itu menjadi bagian tadi perlu kita pahami. Banyak sekali orang-orang yang beriman itu punya ketajaman di dalam mengambil ilmu, ketajaman di dalam mengambil hikmah, ya. Sehingga sampai dikatakan jangan sampai, ya, kamu itu tertipu keindahan siang dan malam. Maka siang yang nampak segala sesuatu, banyak orang berdagang, banyak benda dipamerkan, ya, sampai kemudian malam dia tertipu dengan keindahan barang duniawi yang menyebabkan dia lupa pada waktu-waktu yang harus dimanfaatkan, ya. Dia tertipu sehingga tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang ada dalam waktu, ya. Nah, itu tadi. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak bisa memasukkan ilmu yang memudahkan dia memperbanyak amal. Ada orang itu yang kalau dalam bahasa ilmu itu, ya, itu kalau ulama itu lebih detail gitu. Pada suatu kali ada seorang yang menitipkan anaknya kepada seorang syekh, ya, mahal guru. Tetapi dia juga ragu mendapatkan berita bahwa di pondok itu anak-anak diperlakukan tidak adil, ya. Kadang dimarahi walaupun dia tahu itu untuk membangun kedisiplinan. Tapi dia tidak ingin anaknya diperlakukan tidak bagus. Maka setiap hari dia mengintip. Tentu saja zaman dulu pondok itu tidak seluas 5 hektar, ya, 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar, bukan. Hanya sebuah rumah. Jadi mudah sekali bagi seseorang yang mengintip. Dia mengintip. Sampai beberapa kali syekh itu tahu bahwa orang tuanya suka mengintip. Maka suatu kali orang tuanya dipanggil oleh syekh itu, kemudian anaknya diserahkan kembali. Maka ke orang tua itu, kenapa saya sudah yakin sekarang kalau memang anak saya baik-baik saja, kenapa diserahkan padaku? Ya, apa kata saya itu? Kalau kamu sebagai orang tua tidak percaya pada seorang guru, maka anakmu tidak akan pernah bisa memasukkan ilmu itu ke dalam jiwanya. Ya, sampai begitu definisi ilmu. Kalau kemudian yang terjadi sekarang kita berbicara tentang bagaimana waktu itu membentuk, ya, terdapat hal yang kacau sekali. Banyak sekali seorang murid itu, ya, itu kemudian menyepelekan gurunya. Ya, alasannya karena dia bayar. Ya. Kadang orang tuanya pun, ya, bertindak hal yang sama, bahkan lebih buruk. Dia tidak rela, ya, anaknya diberikan banyak hal yang menyusahkan.
Kenapa? Dia bilang saya itu sekolah tidak gratis, saya sekolah membayar mahal gitu. Bagaimana? Ilmu itu kemudian didapat. Ketika anaknya terlambat ya, dia tidak mau anaknya dihukum dan lain sebagainya. Kita lihat penentuan dalam proses kemudahan ya, kelapangan bahkan keberkahan dalam segala hal itu tergantung sikap kita terhadap waktu. Nah, kemudian jasad ya, itu nyangkut waktu. Kalau kita terlambat memakai waktu untuk melatih jasad kita agar jasad kita itu menjadi ya, kuat ya, untuk menanggung beban, untuk menanggung tugas. Kenapa? Kebaikan itu dilingkari oleh sesuatu yang menyusahkan. Kebaikan itu dilingkari oleh sesuatu yang memberatkan. Kalau kita tidak siap capek, kita tidak siap susah dan jasad itu tidak dilatih untuk menanggung beban, maka jiwa itu akan sulit untuk bersih dan kuat ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita pahami ya, bahwa sejak pagi kita harus memulai untuk mendapatkan bagian-bagian yang memang dijanjikan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi ingat ya, bergegaslah untuk menata pagimu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, karena kehidupan pagi adalah ciri-ciri orang yang soleh. Akan banyak ditanyakan, kalau ketika dia itu apakah ini soleh apa tidak, maka lihatlah paginya. Ya. Sampai Allah itu menyampaikan kepada kita, ya Rasul, ya bahkan memberikan bagian umatku, kata Rasul, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku diberkahi di pagi hari. Seberapa banyak lipatan yang akan diberikan kepada kita, seberapa banyak kemudahan dan kelapangan, dan seberapa banyak rezeki yang ditentukan pada kita hari itu, ya sebagus apa kita mengurus pagi kita. Kenapa? Karena Allah akan membagi rezeki itu dari mulai ya sholat malam ya dini hari sampai matahari terbit selesai. Kalau kita belum berbuat apa-apa, sementara rezeki itu berbanding lurus dengan kebaikan, maka bagian kita pun memang tidak banyak. Kadang-kadang bagian kita hanya bagian yang digariskan. Ada orang mengatakan, aku ya, karena dia sudah punya harta yang banyak, usahanya yang banyak, ya, maka dia tidak pernah mengkhawatirkan waktu. Mau pagi kayak mau siang, mau sore, bagi saya sama saja. Perlu kita pahami bahwa hidup itu adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dan keberkahan. Karena waktu kita hanya sedikit. Ya. Kita simak beberapa contoh yang dipancarkan ya, oleh Imam Syafi'i. Sebuah hal yang kadang tidak terpikirkan oleh kita, pikiran kita. Suatu saat murid Imam Syafi'i itu datang kepadanya, mengatakan bahwa saya sangat kesulitan dalam hidup. Maka beliau mengatakan, memangnya berapa kamu dapat uang dari kerjamu? Saya mendapatkan uang 5 dirham. Oh begitu. Kalau begitu, kata Imam Syafi'i, pergilah kamu kepada tuanmu dan katakan, aku sekarang minta 4 dirham. Sebenarnya orang itu heran, ini maksudnya itu piye nih ya, Pak Kiai itu maksudnya piye, kok malah begitu. Tapi karena dia murid yang taat, dia datang juga kepada tuannya, mengatakan, bagaimana kalau aku engkau gaji 4 dirham. Maka diberikan, dan hidupnya semakin susah ya. Maka dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Ternyata hidupku jauh lebih susah ketika aku kemudian mendapatkan 4 dirham. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu mintalah kembali pada tuanmu untuk mendapatkan 3 dirham. Ya. Walaupun semakin heran, dia datang juga. Ya. Nah, setelah itu agak lama dia tidak menemui Imam Syafi'i. Ketika ketemu dia tanya, bagaimana keadaan hidupmu? Alhamdulillah, sekarang kehidupan saya jauh lebih baik.
Ibu-ibu rahimahullah, ternyata yang namanya hidup itu, yang namanya rezeki itu tidak ditentukan oleh banyaknya. Bahwa hidup itu, bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa lapang, bahkan berkah, banyak hal yang bisa kita lakukan, itu ditentukan oleh rezeki yang berkah. Nah, itu sebabnya kenapa Allah itu memberikan tuntunan pada kita secara detail. Perhatikan pagimu, maka itulah yang akan menentukan seberapa banyak peningkatan yang kamu dapatkan hari itu dan kemudian hari-hari selanjutnya. Pagi ya bukan sekedar sepotong waktu, karena ilmu Allah itu diturunkan pada pagi hari. Ya, Allah memberikan hikmah. Allah itu tidak akan memberikan hikmah. Hikmah itu kebaikan-kebaikan yang dipilihkan. Sampai ayatnya mengatakan kalau kamu diberi hikmah, maka kamu diberikan kebaikan yang banyak. Kenapa? Orang yang punya hikmah itu orang yang punya ketepatan memilih prioritas kebaikan apa yang harus dia lakukan, di mana dia melakukan, dan pada siapa dia melakukan. Ketepatan itu disebut hikmah. Nah, sehingga kadang-kadang ada kebaikan yang banyak yang membuat orang itu justru terbebani dengan itu. Kenapa? Ya karena dia hanya kepengen kebaikan yang banyak. Kadang tidak tahu ya apa yang sebenarnya menjadi bagian kebaikan untuk dirinya. Sehingga Allah itu ketika ada orang itu sebenarnya baik, pengen baik, tapi kurang hikmahnya, nggak bisa milih, nggak bisa tepat, ya. Maka Allah kadang-kadang menambah-nambah agar dia punya kebaikan yang banyak. Satu dengan kesusahan, dua dengan musibah, tiga dengan sakit. Karena dengan itulah maka Allah kemudian bisa menambah baginya, ya. Maka sampai dikatakan tadi, orang yang punya hikmah itu punya kebaikan yang banyak karena dia tidak perlu terlibat dengan hal yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Yang selanjutnya, karena pagi tidak pernah berubah. Pagi tidak pernah berubah, ya. Kitalah yang selalu berubah, ya, saat melaluinya. Seperti tadi kita sampaikan, kita itu menghitung dari tahun ke tahun. Berapa tambahan umur kita? Berapa tambahan harta yang kita punya? Berapa tahun seharusnya kita sudah memiliki rumah, memiliki mobil? Ya, hidup itu dihitung hari per hari. Jadi perhatikan betul pagi dan petang, agar kita tidak ketinggalan banyak hal. Kita bahkan ketinggalan dengan diri kita. Setiap pagi itu hadir dengan optimisme. Pagi ya membuat orang itu lebih optimis. Pagi membuat orang itu lebih lapang. Kenapa? Allah selalu mengganti catatan-catatan kehidupan kita itu dengan lembaran yang baru. Lembaran putih kembali. Yang kemudian Allah mempersilahkan untuk menuliskan. Ya, menuliskan amal-amal kita. Maka tulisan yang paling baru itulah yang kemudian akan menentukan perubahan hari-hari kita. Walaupun perubahan hari-hari itu oleh Allah akan terus diujikan sampai dipastikan bahwa kita istiqomah untuk bisa melalui pagi kita sampai kepada petang kita, ya. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Dari pagi ke pagi, ya. Kita itu kemudian akan mendapatkan satu hari itu kita mendapatkan berapa amal, gitu ya. Pagi, sementara kita berpikir dari tahun ke tahun, itu kehilangan berapa banyak. Ya, kehilangan berapa banyak. Maka ketika seseorang itu kepingin maju,
Seseorang itu kepingin mendapatkan bagian walaupun kemudian suasana tubuhnya sudah semakin berkurang kekuatannya ya, umurnya juga semakin tua, tetapi tidak merubah nilai-nilai kehidupannya, maka perhatikan amal-amal kamu sejak pagi. Sekali lagi ya, kita harus mengingat, menata amal-amal pagi kita agar kita itu bisa menemui perubahan setiap paginya. Ya, gitu. Jadi kita jangan sampai hari-hari itu berbeda tergantung kalau mood kita bahagia kemudian bangun ya, kemudian ada sholatnya, kemudian ada wiridnya. Kalau kita sudah malas apalagi terpuruk kemudian kita tidak. Pagi akan selalu hadir dengan suasana yang sama. Penuh optimisme. Dibuka ke lapangan ya, dibuka berbagai kemudahan yang sediakan. Sayangnya kita sudah tidak terlatih ya. Untuk itu mulailah kembali perhatikan amal-amal pagimu ya. Pastikan amal-amalmu itu kemudian bisa ya dipersiapkan untuk mengambil kebaikan siang, kebaikan ya sampai pada petang. Maka petang pun kita akan berjaga ya, dari berbagai serangan. Setan ketika petang hari akan diturunkan habis-habisan ya, untuk agar kita kehilangan apa yang kita lakukan dari pagi sampai petang. Nah untuk itu perhatikan betul pagimu dan jaga kembali, dikokohkan kembali pada petang harinya. Sehingga malam yang akan terdapat bahaya-bahaya gaib yang tidak terlihat, entah itu bentuk sihir, entah itu bentuk hal-hal yang direncanakan oleh hal yang gaib, itu pun kita akan tetap terjaga ya sampai kemudian kita bangun pada pagi harinya. Kemudian kita akan berbicara tentang pagi ya, karena pagi adalah sumber keberkahan. Pagi adalah sumber keberkahan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan umatku diberkahi di waktu pagi. Jadi perubahan dari nabi ke nabi ya, maka Rasul sampaikan umatku yang sekarang hidup sampai nanti pada akhir zaman, maka berkah itu dibagikan pagi hari. Berkah itu dicatatkan pagi hari. Maka Allah akan terus ya, seberapa orang itu punya modal, kemudian diganti dengan keberkahan, ya kan? Untuk mempersiapkan bagaimana bisa terus melipat gandakan keberkahan pada aktivitas sampai petang hari. Nah, ya. Untuk itu yang pertama, bergembiralah dengan kemenangan bangun pagi. Seperti tadi saya sampaikan, setan akan terus mengadakan jebakan-jebakan di pagi hari. Agar manusia itu kehilangan paginya. Manusia itu tertutup jiwanya di pagi hari. Ya kan? Bahkan dari hal-hal yang wajib. Apalagi kita kemudian melaksanakan sunnah wajib itu. Sampai Rasul ada orang yang tidak bangun ya. Kemudian semuanya sudah melaksanakan subuh, kemudian ada majus, kemudian ini Rasul pulang, ada yang masih tidur. Kata Rasul, ini orang dikencingi setan gitu sengaja. Setan itu memberikan jebakan, mulai mengikat, mulai mengencingi ya, sampai kemudian pendapat orang, loh kamu gitu enak, tidak kerja malam, aku kerja malam sehingga paginya tidur. Itu memang benar-benar mereka membuang keberkahan. Maka rezeki yang akan diberikan kepadanya, kelapangan yang akan diberikan kepadanya hanya sesuai yang dituliskan. Dan itu tentu saja tidak akan mengadakan lipatan-lipatan, kecuali justru menambahkan banyak beban masalah yang kemudian akan meruntuhkan ya, meruntuhkan jiwanya ya, meruntuhkan bekal amalnya ya dan sebagainya. Namun ya memang dunia itu ya, orang yang berkonsentrasi kepada dunia itu dia mengandalkan pandangan matanya ya, sehingga sangat terbatas. Sulit baginya untuk difahamkan bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah masa di mana ya dia akan terus ya
bertanggung jawab terhadap jiwanya sampai kemudian di dalam kubur pun ya, maka jiwa itu masih hidup dan menanggung apa-apa yang kemudian dilakukan ya, kita lakukan dari mulai pagi sampai petang kita, sehingga malam yang kemudian kita tidak berbuat apa-apa itu tetap menjadi bagian yang dipengaruhi oleh amal-amal kita itu tadi ya. Bergembiralah dengan kemenangan, seperti kemenangan bangun pagi ya, bergembira kita kemudian bisa menyiapkan ya jiwa kita di dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, bersegeralah membuka pintu-pintu rahmat. Setelah bangun kita gembira, kita jangan wah kayaknya kepagian rasanya, yang lainnya aja tidur ngapain kita bangun dan sebagainya. Itu harus dihapus ya. Kalau kita pengen menjadi penentu, kita kepengen menjadi orang yang bisa memancarkan, kita pengen menjadi orang yang menjadi magnet dari kebaikan dan kemudian memancarkan untuk keluarga kita, masyarakat kita, negara kita ya. Maka carilah cara ya, bergembira ya ketika kita mendapatkan kemenangan bangun pagi. Hidup itu batas waktunya 24 jam. Maka kalau kita kepengen mendapatkan amal yang lebih banyak, ya kita memang harus memulai lebih dini. Ya, memulai lebih dini. Ya, kalau sekarang subuh itu jam 4:04, ya tentu saja kita berharap bisa memulainya. Mulai dari bisa jam 2, jam setengah 3, jam 3. Agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sekali lagi, modal yang kita tanam pada pagi hari itulah yang menentukan hari-hari kita, bahkan proses kehidupan kita. Ya. Membuka pintu rahmat. Apa membuka pintu rahmat itu? Membuka pintu rahmat itu kita menyempurnakan ketaatan. Membuka pintu rahmat. Rahmatlah yang akan kemudian memberikan jalan kepada kita tentang kemudahan, tentang bagaimana kita dimudahkan, berikan semangat ya, suasana yang menyenangkan di dalam kebaikan ya. Rasanya kita tuh kepingin berbuat banyak, maka Allah pun akan sampaikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Menyempurnakan ketaatan itu satu, menegakkan ibadah ya. Karena itu bagian kemarin sudah saya bahas. Kenapa ujiannya itu? Ujian manusia itu pada menyempurnakan ketaatan. Bukan bagaimana yang penting sholat, yang penting maca Quran, mau tak lihat aku mau sholat yang banyak, baca Quran yang banyak, coba berapa kemudian penghasilan tambahan yang diberikan padaku. Bukan. Taat ya, itu menyempurnakan bagaimana kita itu berkonsentrasi untuk kemudian kita itu melaksanakan perintah ya, menjauhi larangan dan menerima ketetapan ya. Nah untuk itu termasuk kita harus menegakkan ibadah, ya lakukan saja. Bagaimana ukurannya? Bagaimana orang dilihat? Apakah ibadah saya sudah baik? Nah kan percuma kalau saya beribadah baik kemudian tidak dinilai baik. Mending ya tidak sekalian. Saya kepengen apakah ibadah saya baik-baik sejauh mana, nilainya berapa. Itu ribet amat. Yang namanya taat itu lakukan dan terus sempurna. Sudah. Apakah kemudian apa yang kita dapat itu sebenarnya penilaiannya pada itu. Cuman kita harus tahu bahwa kita akan diuji. Maka kalimatnya innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia itu sudah merasa berusaha senang, bergetar hatinya mendengarkan ayat-ayat dan bertambah keimanannya, pengen melakukan banyak hal ketika dia dijelaskan. Namun semua yang dia lakukan itu kita tetap harus bertawakal terhadap hasilnya. Kadang-kadang Allah tuh menguji kita ya, seolah-olah ya kita tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Untuk memastikan bahwa manusia itu melaksanakannya karena ketaatan, bukan karena tujuan-tujuan duniawi ya. Nah untuk itu
pastikan kita bisa menegakkan ibadah. Dulu sering saya sampaikan, proses menegakkan ibadah itu, ya, proses menegakkan ibadah itu, ya, dilihat dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang dinamakan menegakkan ibadah itu pengaruh sholat itu, ya, itu akan memberikan kebaikan di antara sholat, ya. Ketika dari subuh ke duhur, antara waktu sholat itu kemudian ternyata kita bisa terdorong untuk memperbanyak kebaikan, maka di sholat duhur pun kita akan bisa tegak sambil mengatasi hal-hal yang terjadi. Entah kemudian tidak bisa tersenyum, entah kita tertekan kepengennya rasanya marah karena begini begitu, maka kita berdoa di sana. Tapi kalau ternyata dari subuh dan duhur itu banyak hal yang kita dapatkan, kita merasa keimanan kita mendapatkan bagian kesempatan amal yang banyak, kita bertemu dengan orang-orang yang kemudian bisa kita bantu, bertemu dengan kebaikan-kebaikan sampai duhur, maka kemudian kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan aku dari suasana begini. Namun ketika kemudian kita bertemu dengan hal-hal yang tidak bagus, maka kita pun akan membasuhnya dengan doa. Itu namanya menegakkan ibadah. Menegakkan ibadah. Bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di antara sholat itu. Kemudian kita berdoa, berniat memperbaiki, kemudian diperbaiki. Maka sampai kemudian kita isya, kita akan berhari raya. Itu hari-hari kita. Maka sampai dikatakan dari asar ke maghrib, bagaimana kita menopang asar ke maghrib itu setan, ya, sedemikian rupa. Setan itu berusaha untuk menggoda sedemikian rupa. Kalau bahasa yang paling mudah itu ya setan kalap. Kenapa? Karena menjelang maghrib itu setan harus laporan seberapa banyak orang yang digoda. Jadi kalau kemudian ternyata dia tidak berhasil menggoda, dia kalap. Antara asar dan maghrib itu waktu yang kurang bagus karena setan bergerak sedemikian rupa. Untuk itu disarankan antara waktu asar dan maghrib itu kita mengadakan aktivitas-aktivitas yang mempertajam jiwa. Ada pengajian, ada zikir, ada wirid, ada doa gitu ya. Jangan kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung itu ya. Misalnya kita mainan, entah main kartu, entah guyon-guyon dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang tersinggung, itu pasti. Kenapa? Karena ya setan akan mencari cara. Setan tidak bisa mengganggu kita ya. Dia tertutup dari beberapa sisi ketika tadi kita mengadakan aktivitas-aktivitas yang membangun ruhiyah kita. Ya. Nah, ini menegakkan ibadah. Ya, jadi perhatikan sholatmu, perhatikan doamu, perhatikan wiridmu untuk menunjang pada waktu-waktu yang kemudian ya, sehingga kita bisa menyempurnakan ketaatan kita. Dan seorang yang bisa menyempurnakan ketaatan, maka Allah akan membukakan seluruh pintu rezeki. Seluruh pintu rezekinya. Sholatnya mendapatkan bagian tambahan, zikirnya ya, kemudian wiridnya, baca Quran, istighfarnya, semua. Kalau ada orang yang sudah saya katakan banyak sholatnya, banyak baca Quran, istighfar dan sebagainya, namun dia merasa tetap mendapatkan bagian-bagian yang menekan dalam sisi dunia, mungkin itu kuncinya tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Allah melihat kita melakukannya tidak dalam rangka menyempurnakan ketaatan, namun karena sesuatu yang kita harapkan dapat kita terima dan membahagiakan dunia kita. Ya, jadi segera bersihkan. Nah, kemudian yang kedua, melantunkan ayat. Melantunkan ayat. Melantunkan ayat. Membaca Al-Quran. Tilawah itu merupakan bagian yang besar. Karena kebaikan berbanding lurus dengan rezeki. Kebaikan ya, berbanding lurus dengan rezeki. Dan kebaikan yang banyak itu ada pada Quran. Ya, pada Quran. Satu huruf ya diberikan balasan 10.
pada titik tertentu, pada waktu-waktu tertentu dilipatkan 700. Dalam satu halaman terdapat 5.000 kebaikan. Dalam satu juz terdapat 100.000 kebaikan. Ya. Dalam satu Quran, kita khatam Quran, kita berarti menyimpan 3 juta kebaikan. Nah, 3 juta kebaikan dikalikan 10, ya kan? Jadi 30 juta. Itu jatah rezeki yang akan kita terima. Entah bentuknya apa. Quran merupakan kebaikan yang tertinggi. Maka kalau orang bisa beserta Quran terus-menerus, dia akan mendapatkan jaminan. Bahkan ketika seseorang tidak punya apa-apa, dia punya Quran, dia dapat jaminan. Asal dengan Quran itu, dia memang dalam rangka menyempurnakan ketaatan. Maka nyun sewu, sekarang itu banyak sekali orang yang diperintahkan membaca Quran, anaknya dibina membaca Quran, kemudian hafal Quran, namun targetnya agar kalau kamu hafal Quran rezekimu mudah, kalau kamu hafal Quran dapat sekolah tanpa membayar, kalau kamu hafal Quran dan sebagainya, semua targetnya dunia. Sehingga kemudian Allah pun memberikan duniamu dan mencabut keberkahanmu. Ya, kenapa ya tadi? Bagian yang paling penting dalam proses hidup itu adalah menyempurnakan ketaatan. Karena faktornya menyempurnakan jadi terus, ya, jadi terus harus sempurna. Kemudian yang selanjutnya menyebutkan Allah dalam kalimat thayyibah. Kita wirid, ya, mulai dari sampai Allah sampaikan orang yang baik, yang punya bahwa dia memang membangun kemampuannya untuk terus, ya, untuk terus menyimpan kebaikan, punya tabungan kebaikan. Itu mereka yang selalu menyempurnakan wirid sesudah sholat wajib. Itu ukurannya. Kalau itu bisa itu 2 menit loh, 2 menit. Tapi ternyata sulit sekali bagi manusia untuk menyempurnakannya. Kenapa? Ya tadi kebaikan itu mboseni. Kebaikan itu menjadikan kita itu ya malas. 2 menit ya. Kita tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Agar di hati kita itu tidak ada kekhawatiran. Di hati kita itu tidak ada suudzon kepada Allah. Berburuk sangka. Allah lah yang benar. Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah menganiaya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menyempurnakan bacaan. Maka sampai dikatakan kalau orang habis sholat, ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Ya, ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, ya. Maka Allah berikan jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan. Artinya kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Namun tadi kadang-kadang kita itu menyepelekan. Ya. Semakin hari orang tuh yang ngerti harus wirid, tetapi kemudian tidak menyebutkannya dengan sempurna karena dia merasa bahwa apa rezeki yang diberikan itu ya karena dia kerja. Maka orang berusaha kerja, terus bekerja, mendapatkan banyak uang. Apakah kemudian sempurna ketaatannya? Ternyata tidak. Tidak. Karena orang yang baik itu bukan orang yang memikirkan bagaimana masuknya uang kepada kita. Tetapi orang yang selalu memikirkan bagaimana mengeluarkan uang dalam kebaikan. Ibu-ibu rahimahullah. Itulah kehidupan. Dan itu rumusnya. Maka ketika kemudian kita dikuasai oleh setan, ya, bahkan kemudian dibelenggu, kita dijebak dalam berbagai hal. Itu sebabnya perjalanan kita yang kita merasa sudah berapa puluh tahun kita hidup. Seolah-olah gak kerasa. Ya Allah sudah 50 tahun gak kerasa gimana kita kehilangan banyak hari. Kita kehilangan banyak perhitungan. Ya. Jadi jangan lewatkan lagi hari-hari kita. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjadikan pagi menjadi sumber keberkahan adalah ketika kita menyapa orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai. Mulai dari kita bersolawat kepada Rasul. Kemudian kita berdoa untuk pimpinan kita.
kita berdoa untuk masyarakat kita, berdoa untuk keluarga kita semua, agar mereka pun mendapatkan bagian lanjutan rahmat-rahmat. Dan selanjutnya mereka yang akan kemudian bertugas untuk menumbuh kembangkan. Berbahagialah orang yang selalu menjadi sebab kebaikan. Dimanapun dia berada, kapanpun dan pada siapapun, dia tetap akan bisa menjadi sebab kebaikan, dan seluruh kebaikan yang dia lakukan akan kembali masuk kepadanya, ya, dalam bentuk keberkahan yang besar fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian beramal bersama. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi itulah rahasia pagi. Kita bersyukur sebagai ibu-ibu, ya, itu dipaksa untuk memperhatikan pagi-pagi. Maka ketika kemudian kita tidak merasa bahwa pagi-pagi itu menjadi bagian yang menentukan kehidupan kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan, orang yang merugi. Orang yang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat. Orang yang merugi itu orang yang sudah berbuat banyak, melakukan banyak hal, mengeluarkan banyak hal, namun tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya sederhana saja, maka Islam itu tidak perlu difahami oleh orang yang sangat pintar. Islam itu bisa difahami oleh siapa saja, bahkan orang yang tidak sekolah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita selalu berada pada kebersihan jiwa. Dan yang sangat menghalang kita menuju kepada kebaikan-kebaikan sekalipun sederhana adalah kesombongan. Dan setan di samping menjebak kita untuk kehilangan pagi kita, kehilangan petang kita, setan juga menjebak kita untuk menjadi orang yang sombong. Siapa yang sombong? Orang yang sangat percaya dirinya dan meragukan kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepadanya. Untuk itu bergegaslah untuk menata pagi kita. Mudah-mudahan sejak pagi ini benar-benar menjadi pagi yang akan menjadikan kita terus memperhatikan langkah-langkah kita. Jangan terjebak oleh kilatan-kilatan ujian, karena setan akan memberikan kilatan-kilatan itu yang menjadikan jiwa kita menjadi kaku dan beku. Terus perhatikan Allah yang memberikan kehidupan kita, menciptakan kita, memberikan jalan kebaikan kita, menolong kita. Bahkan Allah selalu bisa merubah pagi-pagi kita ketika kita memang sudah siap dan kuat menerima perubahan-perubahan kebaikan yang akan diberikan Allah pada kita. Fastabiqul khairat. Ibu-ibu, mari kita tutup pagi ini dengan doa dan mengawali juga awal aktivitas kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan yang besar. Ila hadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdul mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa takunana minal mutarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.